Yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan keluarga besar Ibu Wiji Astuti, yang insya Allah tahun ini beliau akan melaksanakan ibadah umrah. Kita doakan mudah-mudahan dimudahkan dalam perjalanannya, berangkat selamat, kembali selamat, membawa umrah yang mabrurah. Para asatidah, para pimpinan majelis taklim, para ustadz, ibu-ibu yang hadir, yang walau dalam keadaan hujan, ya, hujan kemarin, hujan, alhamdulillah. Rumah saya banjir, Bu. Ya makanya tadi saya gulung celana ya, Bu, ya, pakai sendal seadanya aja dah. Ya alhamdulillah, walaupun dalam keadaan banjir, hujan, kita masih bisa hadir mendoakan tetangga kita, mendoakan saudara kita Wiji Astuti yang akan berangkat ibadah umrah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, ibu semuanya nanti bisa mengikuti jejak langkah Ibu Wiji Astuti. Pengen umrah, Bu? Pengen? Ya saya doain ya, mudah-mudahan tanah yang di Kerawang cepat lakunya. Hah? Tanah yang di Kerawang cepat lakunya, mudah-mudahan. Saya tahu tanah siapa. Amin, mudah-mudahan, Bu. Ya, yang janda-janda bisa berangkat umroh. Mudah-mudahan ada aki-aki ngelamar orang kaya, insya Allah. Amin. Siapa tuh ada aki-aki ngelamar ya, Bu. Ya mudah-mudahan kita hadir dengan doa kita ke bawah, Bu. Ya insya Allah, biasanya orang kalau ngedoain orang berangkat umroh, insya Allah dia juga bisa berangkat ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu jamaah yang mulia, apa tuh? Bu, ini saya baru ceramah model kayak begini, demen banget saya. Udah di pinggir kali pakai terpal ya. Ada WC umum ya. Masya Allah. Apa itu? Oh, gudang, pakai WC. Oh. Ah iya, itu ada nenek-nenek bengong aja gitu ya. Bu, alhamdulillah dia dengerin ceramah juga, doain ya, Bu, ya. Bu, emang kebetulan saya juga berapa malam tidur di tenda karena saya lagi bangun masjid di Cianjur. Bu, di tempat yang hancur itu ada 102 yang meninggal di sana. Yang mereka pengen sholat nggak punya masjid. Alhamdulillah, ya kita bawa donasi di sana, pulang tangan saya dipegangin tuh sama aki-aki. Yai tolong bangunin masjid lah. Gue duit dari mana ya kan, Bu, ini aja ngumpulin 2 bulan dapat 50 juta. Alhamdulillah. Ya buat mereka. Ini sekarang suruh ngumpulin lagi duit dari mana, saya bilang. Ya udah tolong Kiai, kalau ada ya udah. Akhirnya di tengah perjalanan saya ngopi sama pengurus masjid, saya bilang keluarin uang masjid 10 juta. Kita bangun masjid di sana. Emang Kiai yakin Allah kaya, saya bilang. Alhamdulillah, Bu, update terakhir tadi pagi sudah terkumpul 380 jutaan. Alhamdulillah. Ya Bu, ada nenek-nenek ngasih gelangnya tinggal 1, kasih ini Kiai buat bangun masjid.
Makanya saya juga pesan sama ibu, kali aja dengerin dulu aku belum ngomong. Bu, kali aja ada gelang kalung yang nggak kepake di rumah. Bu, itu saya sampai nangis, Bu. Serius saya nangis. Kenapa orang susah? Orang susah, Masya Allah. Ustadzah dia ngerawat yatim susah. Dia kasih ini kiai tinggal atu buat di masjid. Ya Allah ya Rob, saya bilang alhamdulillah, itu berkahnya luar biasa. Makanya saya emang nggak maksa kalau ada yang nggak kepake di rumah. Bu, ya alhamdulillah tidur di tenda 2 malam berasa banget di sana, Bu. Mana dingin banget. Lah kan yang meninggal 102 di tenda bertiga-tigaan saya. Lampu mati. Mana bini kagak ada. Mana dingin banget. Tapi kita ngerasain mereka udah 1 bulan tinggal di sana, Bu, di tenda. Masya Allah ya. Doain saya ya, biar sehat. Doain saya biar pasukan saya relawan biar pada kuat semuanya di sana. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa udah dipakai buat taraweh. Ya itu hancur benar, Bu. Itu satu desa betul-betul hancur. Ada 1 rumah semuanya wafat meninggal dunia, 1 keluarga. Nah kita biar kata di pinggir kali aman. Masih bisa duduk nyantai, masih dapat berkat. Dia udah pada keriting rambutnya di sono, Bu. Makan Indomie mulu. Makanya saya bawain ikan asin 3 kintal pada berebut semuanya. Ya Allah, girang banget tuh. Ya dibawain kursi roda, pada girang. Makanya kita mesti banyak bersyukur. Apalah lagi hari ini ya Walimatul Safar, yaitu Ibu Wiji Astuti dalam rangka syukuran juga bisa berangkat ibadah umrah. Ya dia boro-boro umroh mikirin rumahnya aja. Tuh ada aki-aki, Bu, saya sampai kebingungan ngelihat dia megang martil, megangin rumahnya, dia maku nggak ada pakunya. Udah stres, Bu, dia makuin rumah. Nggak sampai pakunya nggak ada. Saya tanya kunaon, Kang. Dia diem aja tuh. Saya bilang mana pakunya, kagak ada, dia paku mulu. Itu saking semuanya sudah hilang semuanya, Bu. Nah kita alhamdulillah hari ini tuh aki-aki masih ada di rumah, Bu, masih hidup, masih sehat, biar jalannya doyong juga kagak apa-apa dah. Masih punya laki. Ada yang udah kagak punya laki di sini? Lu bangga banget sih ngomong kagak. Bu, yang masih Bu, yang masih pada punya suami alhamdulillah. Makanya jangan dibentak-bentak dulu ya. Ntar kalau dia kaget mati lu nyesel seumur umur. Bu, nih saya kasih contoh nih, Bu, dengerin ah. Tuh ada cecak 2 di dinding. Cecak, tahu cecak? Ada cecak lah. Ada 2 di dinding. Ntar masalah umroh ntar ngomong belakangan. Ini ada cecak 2 di dinding. Ibu selepet, jatuh 1, tinggal berapa? 1. Lah jatuh dua-duanya. Kan yang 1 kaget, astagfirullah, ya kan jatuh. Bu, makanya suami kalau dikagetin ntar dia mati loh, Bu. Makanya ya kan, ya jantungan. Makanya punya aki-aki biarin dah model kayak begitu, asal jangan sering dikaget-kagetin dulu. Paham, Bu? Ya, kadang-kadang saya juga sering kaget sama bini. Saya bilang jangan sering ngagetin gua, lu. Kita lagi megang handphone, asik, kita lagi WA, dia di belakang kita, astagfirullahaladzim, ya kan. Bu, paham udah. Ya. Nah udah, alhamdulillah hari ini kita syukur. Tadi saya kasih gambaran kepada ibu hari ini, alhamdulillah Ibu Wiji Astuti alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan ibadah umrah. Ya kita juga mudah-mudahan kita juga bisa ngikutin nanti ibadah umrah. Nggak usah takut, Ustadz saya nggak punya duit, insya Allah berangkat umrah, berangkat haji. Orang Betawi jual daun aja bisa berangkat haji, Bu. Alhamdulillah dia jual daun sama kebun-kebunnya. Alhamdulillah dia berangkat haji. Lah iya. Lah emang gua salah ngomong? Dia jual daun sama salahnya di mana saya ngomong?
Ngapa lu pada ketawa? Bu, ya alhamdulillah dia bisa berangkat umroh, berangkat haji. Cuman saya pesan nih, umroh ini sunnah. Yang wajibnya apa tadi? Haji, ya. Udah. Yang wajibnya apa tadi? Haji, ya. Sunnahnya umroh. Makanya nanti Wiji Astuti kalau sudah berangkat umroh belum gugur kewajiban hajinya. Ya, karena tadi nungguin ibadah haji lama bisa 27 tahun. Daftar dulu dah. Bu, dah ada kelebihan duit berangkat ibadah umroh. Nyampe nggak umurnya urusan Allah. Ya, kita kadang-kadang mikirin kalau saya daftar nih kira-kira nyampe nggak umur saya. Nggak ada yang bisa tahu, Bu. Ya, bisa yang muda belakangan, yang tua duluan, atau yang tua duluan yang muda. Hah? Bu, yang namanya mati kapan aja. Ya, makanya berangkat ibadah umroh itu, berangkat ibadah haji, latihan mati. Ninggalin anak, ninggalin cucu, ninggalin rumah, ninggalin harta, ninggalin pekerjaan. Orang kalau udah biasa ninggalkan yang dia cintai, nanti ketika kematian datang dia siap tuh. Paham tuh? Ya, orang sering lupa tuh, Bu, bahwa mati itu kudu belajar. Belajar meninggalkan sesuatu yang paling kita cintai. Karena ahbib habibaka yauhanau haunamma asa ayyakina bagidoka yaumamma. Cintailah yang kau cintai. Sekedarnya saja bisa jadi yang kau cintai bakal menjadi musuh. Harta bisa jadi musuh kita. Ini gara-gara harta, gara-gara rumah sampai gua jadi sombong. Gara-gara mobil, itu bisa jadi musuh kita nanti di akhirat. Makanya belajar ditinggalin, ya. Ahbib, cintailah, masyi'ta fa innaka mufarik. Cintailah yang kau cintai, kau bakal berpisah. Ini yang janda-janda dulu cinta sama aki-aki, berpisah. Bener nggak? Bu, dia duluan. Makanya bohong kalau orang bilang hidup semati, pret. Bu, saya hidup semati, kagak. Bu, coba dah. Ya, ibu meninggal dunia, mau suami ngikutin? Kagak. Matanya udah melirik kanan kiri tuh. Ya, Bu, makanya saya pesan sama ibu. Tadi saya bukan maksain ibu. Saya bukan nakut-nakutin ibu, pesan aja. Kenapa ibu? Gelang kita, kalung kita, ngerinya itu tadi. Kita udah sakit-sakitan buat modal buat laki kita. Mana gelang ibu lu, kalung ibu lu? Ngapa ibu lu udah batuk mulu tuh sakit-sakit? Buat yang mana? Buat yang Ya, jadi sekali lagi nih, Ibu Wiji Astuti belajar ninggalin yang paling dia cintai, belajar mati. Ya, karena setahun sebelum meninggal dunia, nih embun-embunan kita kayak ketarik nih. Nih, setahun tuh. Udah berasa belum? Hah? Ya, gue nanya doang, udah berasa belum? Nah, alhamdulillah. Bu, ini setahun sebelum meninggal dunia nih. Ini ubun-ubun habis asar, ntar liatin tuh. Habis asar berasa kayak ketarik tuh, ya. Terus tahun 40 hari sebelum meninggal dunia, daun jatuh yang di Lauhul Mahfuz. Itu di Lauhul Mahfuz itu nama manusia semua di dunia. Tuh. Dia jatuh, dipungut sama Israil. Terus selama 40 hari diikutin terus tuh. Nggak pakai abjad, kagak. Misalnya A dulu, B dulu. Ya itu terserah nanti. Ya buktinya Zaiduddin MZ kan belakangan tuh, Z duluan. Padahal Z, Bu, ya. Ya kalau menurut abjad Aminah, Aisyah duluan. Nur Sofa di tengah-tengah tuh. Nih dia nih. Namanya siapa? M, sama tuh. M sama ya, deket dah M sama N ya kan. Cuman insya Allah dia duluan daripada saya. Ibu, tuh 40 hari sebelum meninggal dunia, daun yang di Lauhul Mahfuz jatuh, diikuti nama Israil, dilihat namanya siapa. Tuh, kita bakal mati. Ntar seminggu sebelum meninggal dunia, apaan yang terjadi? Nih, lidah. Udah kagak berasa apa-apa. Kayak orang COVID tuh. Makanya ntar berkat lu rasain.
Itu berkat kalau udah kagak berasa apa-apa lagi berarti apa? Seminggu lagi. Ntar laki lu tandain aja tuh. Tuh aki-aki minta bikinin kopi, gulanya udah banyak, masih kurang manis aja. Oh udah dah. Ya bu, udah. Ya benar, karena umur kita itu nggak jauh dari sab'in wa sittin. Umur kita itu antara 60, 70, kisarannya itu aja. Ada yang udah 70 di sini? Ada. Ya banyak ya. Itu kalau udah umur 70 biasanya udah dibiarin aja sama malaikat. Malaikat udah lupa. Biarin aja, ntar dia kesandung juga mati juga. Bu, kata Israel jangan pakai dicabut. Dia meleng nabrak tiang juga. Tega amat. Bukan tega. Lah kalau udah 70 kan begitu. Lah Bu, ini saya 62. Ya Allah ya Tuhan ya Rob. Bu, itu yang namanya jalan, itu meja kelihatan kita terjak aja ya kan. Sampai bini ngomong, apa sih ya, tahu kaki gue jadi nabrak melulu. Tanda-tanda lo ah. Iya kan, kita semakin tua semakin banyak yang dikurangin. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala. Maka siapa yang dipanjangkan umurnya dikurangin atu-atu. Ya, nikmat yang kita miliki dikurangin, rasa udah kagak berasa apa-apa. Ini kita udah tua Bu, ya Allah, makan enak ingat kolesterol, makan manis ingat, makan asin ingat, makan asem. Lu makan apa aja? Ya Allah, tuh udah semakin tua udah dikurangin rasa kita tuh. Makanya alhamdulillah Ibu Wiji Astuti sekarang lagi belajar latihan mati. Ntar udah berpakaian umroh di sana, nah itu pakaian kita yang sesungguhnya. Tuh ya. Nggak ada umroh yang paling bagus harus berkembang atau bagaimana, nggak, udah pakai yang putih-putih. Ngapain lagi nih bocah? Apaan dia bawa itu? Latihan saing ya. Oh, latihan saing itu. Lu ada aja lagi latihan saing. Udah. Ini mau ngomong jadi begini sih. Sampai mana tadi, Bu? Sampai mana? Berpakaian ihram. Pakaiannya apa? Putih-putih. Cuman 2 lembar. Ini pakaian yang ibu pakai, Masya Allah. Ibu tinggalin nanti. Ibu meninggal dunia. Kalung kita, gelang kita, semua kita tinggalkan. Hanya 2 lembar pakaian itu yang kita bawa. Dengan amal kita. Yatba'ul mayit salasun. Mayit diikutin oleh 3. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ya, keluarganya ikut nganterkan ke kubur. Mobilnya ikut nganterin, cuman keluarganya kagak kasih tuh. Jangan pakai mobil Alphard, pakai ambulan aja. Tuh. Kagak dikasih sama keluarganya, padahal yang beliin si mayit. Dan ngikutin lagi amalnya, yarji usani wa yabqa wahid, yang 2 balik pulang, yang 1 tinggal dah tuh. Ya, keluarganya ninggalin, lakinya ninggalin, bininya ninggalin, keluarga, anak-anak ninggalin. Mobilnya, kendaraan ninggalkan dia, tinggal dia bersama dengan amalnya di alam barzah. Tuh, makanya orang kalau udah berpakaian ihram ingat nih, inilah latihan mati, ini pakaian kita yang sesungguhnya. Kita kan sering bangga Bu dengan pakaian kita. Kita beli di butik. Ya kadang-kadang kita sering lecehin orang, pakaiannya sok banget. Gua tahu itu koja itu. Nih, kalau ini Tanah Abang, butik lagi. Tamsit. Tamrin City. Tahu orang sini nyampe apakah gak ke Tamrin City? Nyampe. Berarti Bos sering ya? Saya ke sana dong, kalau Tamsit. Ya terserah gua, pakai nanya. Itu kalau di Tanah Abang lantai 6 tuh. Yang 6 itu tempat gamis-gamis, lantai 6. Lantai 5 sejadah kain-kain. Lantai 2 tas-tas tuh. Oh, iya. Tuh punya toko lagi, gua nganterin bini. Itu yang namanya perempuan kalau duit belum habis masih muter aja Tanah Abang. Ya Bu, dari lantai 1 sampai ke lantai 6 turun lagi. Tapi giliran ngaji, ya Allah berat banget. Kalau giliran belanja, tenaganya kuat bener.
Benar tuh. Ini jeleknya kita begitu, Bu. Kalau giliran ngaji, Ustadz lamaan dikit pakai ngeliat jam, Ustadz kagak kelar-kelar dari tadi ngomong. Ya, Bu. Nah, sekali lagi tadi, ya itu pakaian kita. Nggak ada yang kita bawa. Makanya udah berpakaian ihram, nah itulah pakaian kita. Habis itu tawaf dah. Ya. Ya, dari mulai apa tadi? Dari mulai tawaf. Dari mulai Ka'bah tuh ya. Multazam tuh. Bismillah, Allahu Akbar, Hajar Aswad tuh, keliling muter tuh. Ya kayak orang main-main, tapi sebetulnya bukan main-main. Itu perjalanan jagat raya alam semesta kayak orang tawaf. Ya, hidup kita itu sama kayak orang tawaf. Dari awal sampai kembali ke awal. Dari mulai kita nggak berdaya, kecil, kemudian kita mulai menjadi anak-anak, kemudian kita menjadi dewasa, anak remaja menjadi dewasa. Nanti udah tua kayak anak kecil lagi kita. Berhenti dah pada waktunya di mana kita awal berangkat, kemudian berhenti saat kita wafat meninggal dunia. Paham tuh? Maka liatin aki-aki dah, sama kayak bocah. Yang namanya bocah kagak kasih apa-apa, kekejek. Aki-aki kagak dibikinin kopi, kakinya kekejek dah, ya kan? Dia ngambek, asem banget mukanya. Cuman gara-gara itu doang, kayak anak kecil. Hidup itu kayak begitu. Yang pada akhirnya kita berhenti nanti dari kehidupan kita. Makanya ketika kita tawaf, lihat tuh, kita yang kecil aja, yang paling besar aja tuh, alam semesta, itu muternya sama kayak orang tawaf. Kalau jam kan berbeda. Kalau jam muternya dari kiri kanan. Kalau orang tawaf dari mana? Kanan ke kiri gitu. Ya Allah, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua alam semesta bertasbih. Artinya kalau kita udah tawaf, kita tahu ya Allah kecil banget diri kita, Bu. Begitu kita masuk tuh di Masjidil Haram untuk tawaf, udah nggak kelihatan apa-apa kita. Makanya jangan sombong dengan hidup kita. Begitulah Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail. Udah, habis tawaf kemudian ngapain? Sa'i. Dari mana? Sofa ke Marwah. Ini yang ceramah namanya siapa? Nah, artinya apa? Nur artinya apa? Cahaya. Sofa apaan? Bukit sofa. Ya Allah. Lu tega banget, guru lu dikatain bangku. Nur sofa, cahaya, bangku. Lu ngapa ikut ketawa lagi? Girang banget guru dikatain cahaya, bangku. Oh, nur artinya apa? Cahaya. Sofa itu bukit sofa. Paham tuh? Dulu Ustazah Haja Barkah tuh, Bu. Kenal? Ibunya. Ya, Ibu. Iya, Ustazah Haja Barkah. Bu, tahun 60 berangkat haji. Masih pakai kapal laut. Pulang haji, saya lahir. Tuh. Dulu orang berangkat haji 4 bulan. Dari Ramadan udah berangkat tuh, Bu. Makanya dalam keadaan hamil dia berangkat haji, pulang haji, saya lahir. Makanya dinamain cahaya bukit sofa, bukan cahaya bangku. Udah jangan ngomong Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah daripada syiar Allah. Makanya karena nama saya Nur Sofa, dulu saya punya cita-cita pengen punya istri namanya Marwah. Tuh. Kan keren tuh, telah menikah Sofa dan Marwah. Kagak nemu. Alhamdulillah nemu-nemunya Marwiyah ya. Kan beda-beda Marwah, sering dibaca nih sama Ustadz tuh. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil bini gua tuh. Bu, coba lu ganti sama yang lain, enak kagak? Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil maimunah, kagak enak Maria. Atur aja lah. Ya udah. Ngapa lu yang kesel? Udah, Bu. Tuh kalau sa'i dari mana tadi? Sofa ke Marwah. Kalau orang udah sa'i sofa ke Marwah, inget tuh bagaimana perjuangan Ibunda Hajar mencari air.
Nggak ada orang yang sukses berhasil dengan dirinya sendiri. Nggak lepas daripada perjuangan seorang ibu yang melahirkannya, membesarkannya, mendidiknya, mendoakannya yang nggak habis-habis. Ya. Sampai Ibunda Wiji Astuti berangkat ibadah umrah hari ini doa ibunya dulu. Nggak mungkin air Zam-Zam itu ada kalau nggak ada perjuangan Siti Hajar mencari air dari Sofa ke Marwah. Makanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Tuh lihat tuh syiarnya Allah bagaimana kedudukan seorang ibu. Makanya sampai di dalam Al-Quran dikatakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Jangan tuh lupa dengan kedudukan seorang ibu. Yang paling capek mendidik anak, yang paling capek ngurus rumah tangga siapa? Ibu. Laki mah cuma menang bangga doang, Bu. Pengen punya anak laki, alhamdulillah bininya ngelahirin laki, dia tulak pinggang, tuh jagoan gua tuh. Bu, ngelihat anak laki tuh jagoan gua. Akhirnya apa? Mana anak gua, jagoan gua, dipegang dan nggak lama kencing, dibalikin lagi ke bininya. Pegang anak lu, tadi lu bilang jagoan lu, ya kan? Nggak sanggup ngedidik anak kecuali ibu tadi. Makanya jangan lupa kalau kita udah ingat tuh perjuangan seorang ibu. Ya, ibu juga sama nih, Bu. Ibu bisa seperti ini kedudukan ibu kita dulu, Masya Allah. Makanya istri yang solehah selalu nginget tuh bagaimana suami yang punya orang tua yang sampai bisa doanya orang tua nyampe kepada suami kita. Jangan sampai kita kesel karena suami kita ngasih uang sama ibunya. Kadang-kadang kita ngomong nih, kadang-kadang mantu ada yang rada-rada songong gitu. Bu, dikit-dikit mak lu, dikit-dikit mak lu. Nah, pergi sama mama lu. Ya kan? Padahal dia bisa begitu karena siapa tadi? Ibunya. Alhamdulillah suaminya ada rezeki. Mah, alhamdulillah papa ada rezeki. Ini pegang duit 60 juta. Amin. Ini contoh doang. Bu, ini pegang duit. Iya, ini pegang duit 60 juta. Terserah mamah mau beli emas di mana, gelang di mana. Tuh, mau di Pasar Koja, tapi biasanya di Cikini yang paling bagus tuh. Bu, pernah nganterin, Bu, Cikini bagus-bagus. Udah, lu jadi ngomongin emas ya, Bu. Ini kan saya cuma nyontohin. Ini istri yang soleha cuma ngomong apa? Pak, gimana kalau uang 60 juta ini kita bagi dua? 30 juta buat mama, 30 juta beliin gelang ibu kamu. Masya Allah. Ada nggak istri yang soleha seperti ini? Insya Allah ibu semuanya. Siapa tahu mantu kita nanti kayak begitu. Bu, mah, kata anak kita nih, suami mantu kita, papa lagi ada rezeki 120 juta. Yuk kita berangkat haji yuk. Ibu lu dulu, bapak lu dulu berangkatin haji. Kita mah belakangan. Masya Allah. Ini kalau punya mantu kayak begini, Bu, berkah hidup kita. Masya Allah. Makanya kita kudu nyontoin gimana kita sayang kepada ibu kita. Kalau nggak ada ibu kita, kita nggak bisa begini. Kalau nggak ada air Zam-Zam, tidak mungkin. Kalau tidak ada Hajar, tidak akan mungkin adanya air Zam-Zam. Makanya itu waktu dari Sofa ke Marwah, itu perjalanan napak tilas yang dilakukan oleh siapa? Oleh Siti Hajar, mencari air. Ya, karena ditinggalin oleh Nabi Ibrahim tuh. Ismail ditinggalkan di tengah padang pasir, Bibakatal Mubarakah, lembah yang penuh dengan keberkahan. Sampai Siti Hajar nanya, Ibrahim, teganya kau tinggalkan aku di sini tanpa ada air, tanpa ada bekal makanan, nggak ada apa-apa yang ditinggalkan kecuali Hajar dengan Ismail, nggak ada orang yang lewat. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tinggalkan Allah beserta kamu. Ya udah, ditinggalin lagi, balik lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Nabi Allah Ismail, Bu, main-main tuh, masih bisa ngerangkak tuh, masih mulai ngerangkak tuh Nabi Ismail. Ismail masih mulai ngerangkak. Menangkak tuh Ismail tuh, Bu, ya kan? Bu, apaan? Iya, nyerondang. Ya terserah lu dah, gua kagak paham nyerondang. Bu, ngerangkak, main. Nah, mainnya itu di Hijr Ismail tuh. Makanya tuh Ka'bah ada tuh, Bu, pancuran emas di atasnya tuh, ada setengah lingkaran.
itulah tempat bermainnya Nabi Begitu itu Nabi Ismail lagi main-main, kehausan. Air susu udah nggak keluar karena nggak ada yang dimakan diminum oleh Siti Hajar. Akhirnya Nabi Allah Ismail kekejek. Tahu kekejek? Tuh kakinya digini-giniin tuh. Wah. Begitu Nabi Ismail kekejek, udah keluar tuh dari apa? Hijir Ismail. Dia kekejek lempengan dekat Hajar Aswad situ. Begitu ngelihat anaknya nangis, Hajar naik ke Bukit Sofa nyari air dari Sofa ke Marwah. Kelamaan. Akhir Nabi Ismail kekejek. Nah, bekas hentakan kaki Nabi Ismail itulah jadi sumur Zam-Zam keluar air, memancar air yang deras sampai Siti Hajar dari Bukit Marwah teriak, "Zimni, zimni, zimni." Berkumpullah kau air, berkumpullah kau air. Itulah yang disebut dengan air Zam-Zam. Tuh, makanya kenapa kita disuruh tawaf, disuruh sa'i, supaya ingat tuh bagaimana perjuangan ibu terhadap keluarga, terhadap anak. Paham nih? Ya, kadang-kadang suami kan ada aja tuh, Bu, ngelihat istrinya yang udah mulai banyak kurangnya. Dulu langsing, sekarang langsung. Bu, dulu enak dipandang, kadang-kadang sekarang takutan, kagetan mulu. Tapi lihat tuh, dia adalah ibu dari anak-anak kita yang luar biasa tenaganya. Bu, waktunya habis buat anak-anaknya. Ya, kalau kamu lihat kekurangan istrimu, lihat pengorbanannya buat keluargamu. Kita kadang-kadang laki-laki ngelihat anak kita udah mulai besar. Saya sama, Bu. Saya kerja pagi siang malam sebelum ngajar dulu. Tahu-tahu anak udah gede. Nggak berasa tuh, nggak ngelewatin saya ngelihat bagaimana bini. Tapi begitu saya udah mulai ngajar, saya lihat, ya Allah, iya capek, paling capek adalah istri. Itu adalah ibu dari anak-anak kita. Maka hargailah ibu kita yang dulu melahirkan kita. Orang yang sudah sa'i, insya Allah tahu kedudukan ibu harus bersikap seperti apa. Habis selesai sa'i, tahalul dah. Tuh, gunting rambut, selesai umrah. Udah gitu aja umrah. Ya, nggak ada wukuf, nggak ada ngelempar jumarot. Ya, dari mulai kita berangkat dari tanah air, kemudian ngambil miqat, berpakaian ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, selesai tahalul, dapat umrah 1. Makanya Ibu Wiji Astuti ya kalau bisa 2-3 kali silahkan. Tapi namanya udah tua begini mesti ditemenin nanti, Bu ya. Kalau yang muda-muda kayak Ustadz berangkat umroh, ya sayang itu kalau cuman sekali doang. Ya dalam 1 hari udah berangkat umroh. Kita doain mudah-mudahan Ustadz bisa berangkat umroh, Bu ya. Ya mudah-mudahan pulang umroh rumahnya dibangun, alhamdulillah jadi bagus. Rumah bangun, alhamdulillah ada rezeki beli tanah lagi, beli mobil. Oh cakep dah tuh, nggak usah takut jadi ustadz. Ya Allah yang jamin rezeki kita. Lihat beda dah. Ya ibu-ibu aja berkatnya 1, ustadz berapa? 2. Sampai kata muridnya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kok sedikit amat yang banyak buat. Bu, kalau kita kerja sama Allah semuanya dicukupkan oleh Allah. Ya, tapi kalau kita kerja sama manusia belum tentu cukup buat diri kita. Maka sekali lagi nggak usah khawatir Ustaz. Ya semuanya juga nggak usah khawatir. Insya Allah kita bisa berangkat ibadah umrah. Ya Bunda Wiji Astuti, sampaikan salam kami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, orang udah tua berangkat umrah jangan pakai nitip apa-apa. Iya, ini kadang-kadang ntar beliin teko kuning ya di sana. Oh, Tanah Abang udah banyak. Kalau nenek-nenek gendong pentong. Teko kuning. Ya Allah, udah doain aja biar dia sehat. Berangkat sehat, berangkat selamat, kembali selamat membawa umrah yang mabrurah. Al-Fatihah.